Kita lanjut masuk ke produknya Pak ya. Jadi tadi itu tentang info HPC-nya. Sekarang HPC Windowsnya kayak gimana? Nah, kalau kita lihat HPC ini awal 2008 R2 itu platformnya adalah Windows Server sendiri. Jadi Microsoft itu mengambil sistem operasi HPC dari Windows Server 2008. Cuman ada bagian role yang akan dibuang, kemudian ada juga bagian yang disediakan tambah add-on ya. Jadi apa sih Windows HPC itu? Secara sederhana ya, ada sistem operasi Windows Server ya, kemudian tambah HPC Pack, itu akan menjadi HPC Server 2008 ya. Kalau Anda mengenal Linux ya pasti sama, Linuxnya, kemudian framework untuk tararannya itu bisa banyak, Globus dan sebagainya, itu banyak sekali sehingga jadi grid sini. Itu yang ada di sisi Windows Server HPC. Nah, di dalam Windows HPC ini sudah ada namanya sistem manajemen ya, kita sudah bisa lihat bagaimana monitoring dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin agak susah bagi yang Anda berkecimpung di sana ya, di Linux atau sebagainya, itu memang ada pluginnya agak kompleks itu. Kemudian juga ada job scheduling ya, kita bisa lihat resource utilisasinya ya. Kemudian dia juga ada namanya storage ya, mungkin aja komputasi Anda itu memerlukan database SQL Server atau database yang lain, itu bisa kita pakai di sana. Kemudian aplikasi modelnya ya minimal tuh bisa MPI atau MPI.NET atau .NET paralel ya, itu bisa di sini. Jadi aplikasi modelnya bisa Anda tentukan di situ. Nah ini cerita history ini secara nih Pak, secara luar saya sekarang aja sejarahnya. Jadi mulai dari HPC itu 2004 itu sudah ada timnya Pak ya, sudah orang mikirkan di sana kira-kira kita perlu HPC di situ ya. 2005 itu sudah muncul 2003 SP1 ya. Kemudian ini baru muncul 2005 Pak, masih istilahnya pemanasan situ Pak ya, dimana berikutnya juga ada intro di situ. Nah, baru muncul 2006 itu sudah Windows HPC Production ya. Jadi awalnya dari 2003 namanya Windows Computer Custom Server 2003. Tetapi nanti akan berubah menjadi Windows HPC Server 2008. Tahun kemarin muncul yang R2-nya. Jadi yang sekarang ini kita akan lihat di Windows HPC 2008 R2. Ya, jadi ini sejarahnya sini. Jadi kalau kita lihat ya produknya cukup mature untuk 3 generasi ya, dari 2003 Compute Cluster ya, kemudian Windows HPC Server, dan sekarang R2-nya. Nah, kalau kita lihat topologinya yang disupport seperti ini Pak ya. Jadi Windows HPC Server 2008 minimal ya, ada tambah lagi yang R2 ya seperti ini. Jadi kita ada namanya head node-nya. Jadi ini adalah yang menjadi manajernya. Karena dia bisa tahu kira-kira komputernya ada berapa, tergantung ini node child node-nya istilahnya ya. Nah, masing-masing ini juga ada node manajernya, MPI dan manajemen. Ini lebih lengkap, ada job scheduling ini yang akan bagi. Jadi head node-nya ini akan membagi kira-kira ini buat siapa. Anda bisa define, Anda juga bisa automatic ya. Nah, kalau Bapak lihat network-nya sendiri, ini juga punya 3 layar kalau ada stack network-nya ya. Jadi NRC-nya bisa support 3 ya Pak. Khusus untuk private network itu bisa connect sini, masing-masing itu connect ke head-nya. Tapi khusus untuk MPI network khusus, ini juga ada jalurnya. Nah, khusus untuk kawasan patching atau patch dan sebagainya itu juga bisa connect sendiri. Jadi HPC node-nya ini masing-masing bisa support 3 NIC ya. Satu untuk private network-nya, satu untuk MPI-nya, satu kalau misalkan untuk public. Katakanlah ini mau dipasang apa kan tidak bisa sini. Atau lebih ekstrim lagi, ini nggak boleh. Hanya connect sini, boleh.
Jadi ini opsional Pak ya. Jadi komputernya ini boleh di-share, boleh tidak untuk orang luar ya. Kalian opsional. Tapi yang wajib tahu orang luar ya ini headnote-nya. Jadi ketika saya kirim di sana, terserah ada berapa komputernya di situ. Kemudian di sana juga ada standar ya, corporate IT infrastruktur ya, ada sistem manajemennya, monitoring, Windows update, inventory, DNS dan sebagainya, itu ada di sisi sini. Nah, di topologinya seperti itu. Nah, yang 2008 ini ada yang nyalik lagi Pak ya. Jadi kalau dulu itu untuk masing-masing komputernya itu wajib menggunakan Windows Server 2008. Tapi untuk yang R2 itu sudah boleh, Windows 7 itu bisa. Windows 7 itu sudah bisa menjadi komputer ya. Jadi channelnya sudah bisa. Ini kita lihat situ ya. Kemudian dia juga backward compatibility ya. Jadi dia sudah support untuk versi 2008 R2 ya. Ini reportnya, kalau misalkan Anda loadnya banyak ya Anda kelihatan di situ ya. Nah ini yang versi yang fitur barunya 2008 R2 ya. Jadi sekarang Windows 7 itu sudah bisa menjadi complete boot ya. Jadi kalau misalkan kira-kira saya punya satu office ya, satu kartu kantor ini ya, katakanlah Windows 7 semua Pak. Kalau sore dan dipakai kan rugi Pak. Nah, bisa dipakai investasi sebagai komputernya. Jadi Anda cuma invest headnote-nya saja, nanti itu dijoinin sebagai komputernya langsung. Nah, di sana juga ada di lab sana kita ya. Jadi kalau labnya tidak dipakai ya masing-masing lab itu udah di-cluster. Jadi kalau mau ngetes, tes saja di situ. Nah, kantor juga bisa seperti itu Pak. Jadi setuju diinstalin, sudah dijoinin. Kalau lagi hari biasa jam sekian pagi sampai sore ya masih pakai untuk office biasa. Tapi kalau misalnya sore ya buat seperti pasar di situ ya. Nah itu kita bisa setting di situ. Ini adalah fitur baru di 2008 R2. Ya, mirip seperti yang tadi Pak ya. Jadi ada HPC komputernya, HPC server headnote-nya. Kemudian database-nya, kalau ada pakai database, ini broker kita akan lihat nanti ya. Dan itu Windows 7 itu bisa boleh. Oke, ada yang Pak? Jadi fiturnya yang signifikan seperti itu Pak. Selain reporting dan sebagainya itu sudah ada tambahan itu yang 2008 R2. Ada yang Pak? Itu harus kayaknya harus bisa ya. Klien dan lain apa ya Pak? Untuk codingnya Windows 7, Windows XP nggak masalah. Yang penting dia bisa join, kan yang nanti headnote-nya itu harus join architecture Pak. Jadi one itu sama-sama connect ya, dia akan tahu headnote-nya di situ. Nggak masalah. Waktu kita deploy, nanti kita pakai Visual Studio ya. Nanti ada klik kanan deploy to custom, udah bisa langsung connect sana Pak. Jadi Visual Studio itu sudah didesain, ketika kita compile, kemudian langsung inject ke sana, udah bisa Pak. Itu yang Visual Studio 2010, sorry. Jadi 2010 itu sudah support HPC 2000. Nah Pak. Oh, di clusternya sendiri mesti diinstal sesuatu nggak, klien program atau apa? Atau selama dia Windows jalan lagi. Yang klien mana Pak? Yang compute-nya atau yang compute? Ya. Kalau by default itu sebaiknya tidak bisa apa-apa. Sebaiknya tidak bisa apa-apa. Tapi kemungkinan seperti ini. Kalau misalkan hasil komputasi paralel saya itu memerlukan suatu library, kata library ABC, maka ya masing-masing ininya harus diinstal. Karena takutnya ketika dia utilisasi itu dia butuh 3 itu. Oh jadi kalau misalnya program standar aja dia nggak perlu ya. Karena dalamnya sudah ada runtime C++-nya, ada .NET-nya, itu udah jalan kalau yang itu. Tapi kalau yang aneh-aneh misalkan Bapak pakai OpenCV, ya itu masing-masing itu harus disalin. Misalkan pakai library, bikin library sendiri ya ada masing-masing.
yang baru datang enggak. Nanti ada ini saya rekam Pak, jadi Pak bisa lihat untuk ini ya. Oke, ada lagi tanyakan? Oke, selanjutnya ya. Jadi kita masuk ke tadi kita sudah lihat HPC 2008-nya, kita masuk ke deploy-nya kayak gimana. Nah, kalau kita lihat cara nge-deploy ya cukup susah kalau misalkan banyak Pak ya. Nah, Windows HPC sendiri didesain bagaimana kita mendistribusi suatu node itu dengan cepat Pak ya. Nah, karena dia bisa ya, kalau Bapak lihat image deployment ini sudah ada Pak ya. Jadi misalkan kalau mesinnya masih kosong gitu ya, saya bisa injek sistem operasinya langsung tanpa harus satu-satu datangin, install dan sebagainya, itu bisa langsung itu ya. Jadi jauh lebih cepat kalau misalkan Anda punya 250 node ya. Kemudian patching juga ada ya standar lah untuk yang melakukan infrastruktur ini ya. Oke, ilmu juga ada, upgrade sudah ada untuk 2008, jadi dia kalau misalkan Anda mau upgrade, dia sudah bisa deteksi kira-kira versi Anda masih yang lama atau ini ya. Termasuk dia komputernya juga bisa di-reinstall lagi ya. Nanti kita akan lihat ke prakteknya langsung Pak ya. Ini mungkin bisa kita lihat. Ilmu database juga sudah bisa untuk SQL servernya Pak ya. Kalau misalkan Bapak butuh SQL servernya. Nah, untuk yang head node-nya itu kan di versi 2008 itu sudah support untuk failover Pak. Jadi kalau misalkan kita punya model seperti ini ya, ini Pak ya, ini kan core-nya ada di sini Pak. Kalau misalkan terjadi komputasi yang sangat kompleks dan sebagainya, tiba-tiba ini mati semua Pak ya, karena ini yang pegang semua kira-kira komputasinya sampai di mana, siapa yang selesai, siapa yang tidak, itu tahunya dari sini informasinya. Nah, oleh karena itu sangat kritikal sekali Pak. Nah, di Windows HPC 2008 ini sudah support untuk failover, artinya saya bisa custom juga di sini. Di sini bisa juga sebagai custom. Jadi kalau misalkan ini mati, ini bisa di-handle sama ini. Nah, istilahnya manajernya, jangan sampai manajernya mati. Kalau manajer mati, dia nggak tahu posisinya dari mana. Jadi Anda bisa support untuk custom di sini. Ini stoknya juga kita lihat, mungkin hanya belum bisa ini Pak ya. Kita pakai Everfield untuk ini ya, tapi kalau misalkan sharingnya cukup kompleks datanya ya, Anda harus pakai SAM dan sebagainya ya. Itu gimana?